Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Sesungguhnya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah siapkan penuh dengan cahaya. Dan kita tidak menginginkan agar cahaya itu hanya ada di tempat lain. Tapi kita menginginkan cahaya-cahaya Ramadan akan ada menyinari rumah kita. Untuk itu, karena kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang ibu, ibadah yang dilakukan oleh kita dalam rumah biasanya juga di dapur. Ayo kita jadikan dapur-dapur kita bercahaya. Bagaimana caranya? Pertama, bukankah kita sudah mengetahui bahwa Allah memiliki nama An-Nur, cahaya, maha cahaya. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan agar dapur kita bercahaya? Pertama, mari, seperti halnya kita mau sholat, kita mau ke masjid, kita berwudu, maka ketika kita ingin masuk ke dapur, juga kita upayakan, kita biasakan berwudu. Karena wudu juga akan menjadi cahaya di dalam kita, rumah kita, dan juga di dalam keluarga kita. Apalagi berwudu sebelum masak, berwudu sebelum makan. Ini dahsyat sekali. Seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat yang bernama Salman Al Farisi, dia menemukan lembaran Taurat dan terkagum-kagum. Pantesan orang Yahudi anak-anaknya pinter-pinter, keren-keren. Kenapa? Karena dalam Taurat para ibunya diminta ketika anak-anaknya setelah makan bukan sekedar cuci tangan, tapi setelah makan anak-anak mereka diminta untuk berwudu. Begitu Salman Al-Farisi terkagum dan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru Rasulullah tidak mau ketinggalan. Umat Nabi Muhammad lebih dahsyat, umat Nabi Muhammad lebih keren. Ya gimana caranya? Umat Nabi Muhammad melengkapi keberkahan ummati. Barakatut ta'am, keberkahan makanan umatku adalah mereka berwudu sebelumnya dan berwudu setelahnya. Jadi, ayo ibu-ibu sekalian, ketika kita mau masuk ke dalam dapur rumah kita, buatlah mindset dan kebiasaan. Seperti halnya kita mau sholat, kita wudhu terlebih dahulu. Begitupun ketika membangunkan anak-anak kita, ketika sahur, nggak hanya disuruh, ayo bangun, cuci muka, cuci tangan, ayo makan sahur. No, mulai hari ini kita akan menyuruh anak-anak kita, ayo nak bangun, wudhu dulu. Lalu kita makan. Karena berwudu ini menjadi ibadah yang sangat dahsyat, menjadikan keberkahan dalam makanan kita. Yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui bahwa istighfar adalah cahaya. Itu dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. Allah sudah menyebutkan kalau dengan istighfar ini nurohum yas'a baina aidihim wa biaimanihim. Nanti istighfar ini akan menjadi cahaya yang menyinari hidup kita di dunia dan juga menyinari hidup kita di akhirat. Dengan demikian, ayo bahkan dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-18 di mana Allah mengingatkan ciri penghuni surga Firdaus. Mereka adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka nggak cuman hamba perut, cuman makan. Memang sih di waktu sahur itu mata kita sepet, mulut kita asem, nggak nafsu makan. Tapi kalau kita menjadikan ini ibadah dengan makan di waktu yang barokah,
Maka nanti makan kita nggak sekedar-sekedar makan, tapi makan kita sambil beristighfar. Caranya gimana Ustazah? Sambil makan satu suap astagfirullah, satu suap astagfirullah. Apa begitu? Ya enggak lah. Caranya gimana? Ayo, manfaatkan gadget-gadget kita, televisi kita. Begitu sudah tersedia hidangan, sambil anak-anak kita menikmati makanan, kita setelkan channel-channel kalimat istighfar yang disukai bersama. Karena ada kalanya, seperti pengalaman saya suka dengan kalimat istighfar yang Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khotoya. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak saya, me, udahlah ngantuk, nggak nafsu makan. Itu istighfarnya ya Allah, kolonial banget. Cari ke istighfar yang rada-rada semangat. Ya udah cari. Ketemu deh istighfar yang gaya-gaya milenial sama istighfar cuma nadanya aja yang semangat. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Jadi begitu anak-anak kita sambil menikmati makan, biarkan hatinya tergerak. Kenapa? Karena telinganya, gelombang otaknya hanya mendengarkan kalimat istighfar. Ayo, jangan biarkan dapur-dapur rumah kita gelap, tapi jadikan dapur rumah-rumah kita bercahaya. Karena Allah adalah nur, cahaya di atas cahaya. Ambillah dengan kita berwudu, seperti halnya dapur adalah tempat ibadah kita. Biarkan dan biasakan anak kita tidak sekedar cuci tangan, tapi berwudu. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.